Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lena. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 7 semester ganjil dengan tema teks narasi. Kompetensi dasar bab ini adalah KD 3.3, 4.3, 3.4, dan KD 4.4. Teks narasi adalah teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa imajinatif dengan tujuan menghibur pembaca melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi maupun hanya khayalan saja. Dan sekarang ciri-ciri teks narasi. 1. Peristiwa nyata dan imajinasi. Teks narasi menceritakan peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Maksudnya, penulis bisa membuat tulisan berdasarkan kisah nyata yang berasal dari pengalaman pribadi, kehidupan seseorang, atau sejarah. Selain itu, penulis juga bisa membuat tulisan yang berasal dari kisah fiktif, khayalan, atau imajinasi dirinya sendiri. Yang kedua, menekankan kronologis peristiwa. Tulisan ini sangat menekankan kronologis peristiwa atau urutan waktu yang disusun secara detail dan ada konflik di dalamnya. Hal ini bertujuan menampilkan peristiwa yang terjadi di dalam cerita, memiliki alur cerita yang jelas mulai dari awal, pertengahan, hingga bagian akhirnya. Ciri yang ketiga, konflik atau perselisihan. Nah, di sini memiliki konflik baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dan yang terakhir, memiliki pesan. Teks narasi yang berdasarkan kisah nyata maupun fiktif mengandung pesan atau amanat untuk pembacanya, sehingga orang yang membaca teks narasi bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan dari kisah yang diceritakan. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. 1. Teks narasi ekspositorik. Teks narasi ini adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata atau fakta, sehingga logika menjadi hal terpenting dalam narasi ekspositorik. Teks narasi ekspositorik ini sama juga dengan karangan biografi atau peristiwa bersejarah. Penulis bisa membuat teks narasi ekspositorik yang menceritakan satu tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Tapi penulis tidak bisa membumbui cerita suatu peristiwa dengan kisah fiktif. Penulis teks narasi jenis ini juga harus menggunakan bahasa yang logis, sesuai fakta, dan bersifat objektif. Yang kedua, teks narasi artistik. Teks narasi artistik adalah teks yang mengisahkan suatu karangan bersifat imajinatif atau fiksi dan menggunakan bahasa kiasan agar seolah-olah pembaca terlibat dalam cerita tersebut. Cerita teks narasi artistik adalah cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga, teks narasi informatif. Teks ini adalah teks yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa, sehingga bisa memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dan yang keempat, teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif adalah tulisan yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi penulisnya. Jenis ini bersifat fiktif
dan selalu menggunakan imajinasi untuk mencapai kesan terhadap peristiwa yang diceritakan. Karena tujuan tulisan sugestif memberikan kesan sekaligus pengaruh atau sugesti kepada pembacanya, sehingga orang yang membaca tulisan ini tersugesti dan tergerak hatinya untuk mempercayai suatu hal. Unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun teks narasi ada 6. 1. Tema atau inti cerita atau pokok permasalahan sebuah cerita atau gagasan yang mendasari cerita. Yang kedua, alur atau plot atau rangkaian peristiwa. Jalinan peristiwa dalam cerita memiliki hubungan sebab akibat. Yang ketiga, tokoh atau pelaku peristiwa dan penokohan atau perwatakan atau pemberian karakter pada tokoh. Tokoh menurut karakternya dibedakan menjadi tokoh protagonis atau tokoh yang berwatak baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang berwatak jelek. Watak tokoh dapat diketahui melalui apa yang dilihatnya, tindakan-tindakannya, terutama bagaimana ia bersikap, ucapan-ucapannya, penggambaran fisiknya, pikiran-pikirannya, atau melalui penerangan langsung oleh penulis. Yang keempat, latar atau setting adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam teks narasi. 5. Sudut pandang atau point of view atau posisi pengerang dalam cerita. Dan yang terakhir, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Amanat dapat disampaikan secara tersurat atau secara langsung, tetapi kadang juga secara tersirat atau tidak langsung. Struktur teks narasi ada 4. 1. Orientasi atau pengenalan latar atau tokoh. Di bagian awal ini akan terdapat informasi waktu, latar tempat, tokoh, dan suasana, hingga unsur-unsur lainnya yang dirasa penting untuk mendapatkan kesan yang baik dari pembaca. Yang kedua, komplikasi atau munculnya masalah. Komplikasi adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Penulis bisa mulai memberikan konflik yang akan berkembang hingga klimaks pada ceritanya. Kemudian konflik akan menuju anti klimaks dan menghilang. Pada bagian komplikasi inilah jalan cerita baru dimulai. Yang ketiga, resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh setelah memberikan konflik. Resolusi sangat penting dalam struktur teks jenis ini untuk menandakan konflik telah selesai dan cerita akan segera berakhir. Dan yang keempat, koda atau amanat. Koda adalah bagian terakhir teks yang berisi pesan atau pelajaran untuk dipetik dari cerita tersebut. Pembaca mengenal bagian koda sebagai ending atau akhir sebuah cerita, sehingga penulis bisa memberikan akhir cerita yang bahagia, sedih, atau menggantung. Di antara keempat struktur tersebut, struktur utamanya atau yang selalu ada adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kaidah kebahasaan teks narasi. 1. Memperhatikan diksi atau pemilihan kata. Kata dalam narasi berkaitan dengan nilai rasa. Misalnya kata ibu memiliki nilai rasa yang berbeda dengan bunda, simbo, emak, mama, atau umi. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contoh,
Nani sibuk bermain game, padahal ia harus mengerjakan PR. Nah, ada konjungsi pada kalimat ini, yaitu padahal. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Penulis terkadang menggunakan dialog atau percakapan. Kalimat percakapan berbentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang berupa ucapan langsung orang yang berbicara. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda intonasi berita atau tanda titik, kemudian tanda seru atau tanda tanya. Contoh, Nek, istirahatlah, ini sudah malam, katanya. Nah, di sini ada tanda petiknya, kemudian akhiri dengan tanda seru ya pada kalimat langsungnya. Kebalikan kalimat langsung adalah kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang berupa penyampaian tidak langsung atau ucapan seseorang atau yang melaporkan ucapan orang lain. Contoh, dia menyuruh nenek beristirahat karena sudah malam. Silahkan kalian baca contoh dan struktur teks narasi ini. Demikian penjelasan teks narasi. Ibu harap kalian dapat mengerti. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.